rasakan nikmat alami. Pilihan para pemberani. Indo Kretek, teman lelaki. Indo Kretek, untukmu rakyat Indonesia. Nikmatnya cita rasa yang lama, harga yang pas di kantong. Monggo Pak Suherman. Usia berapa? 76. Terus sebelum merokok saya monggo Bapak cerita. Saya dampingi ya. Oh ya, monggo. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa. Nggih. Sambil duduk nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Oh, sudah siap. Sudah bisa berdiri. Bisa berdiri normal. Monggo Bapak. Katanya ibunya sudah bisa berdiri katanya. Oh, enggak. Berdiri normal maksudnya itu. Terima kasih kalau pada kesempatan siang ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian sukacita kami selama 3 bulan ini. Yang berdiri di samping saya ini suami saya, namanya Bapak Suherman, usia 76 tahun. Suami saya ini perokok kelas berat. Mulai merokok itu tahun 60. Woi. 60 tahun 60 sehari itu kalau merokok bisa sampai 4 pak. Apa itu Mas? Gudang garam yang isi 16 itu 4 pak. Itu masih sembunyi-sembunyi kadang. Kalau enggak ditekuk terus sepurnya, melaju terus. Nah, setelah itu awal petaka dan kesedihan kami terjadi tahun 2008. Saat itu menjelang ulang tahun Bapak yang ke-66 ya. Bapak kena serangan stroke ringan. Saya bawa ke Lavalet, hasil diagnosa terakhir setelah di CT scan ada sebuah gumpalan di dalam otak Bapak. Tapi itu tumor atau apa belum diketahui. Akhirnya dokter Sahdevi menganjurkan Bapak harus foto MRI. Hasil dari foto MRI ternyata itu bukan gumpalan daging tapi cairan, karena di dalam saluran cairan ke otak itu ada penyumbatan sehingga sirkulasi air ke otak Bapak itu tidak bisa lancar, sehingga Bapak itu kalau jalan hilang keseimbangan, jadi sering jatuh. Akhirnya Bapak 2 minggu di Lavalet bisa keluar dengan sehat, tapi dokter menyarankan tidak boleh putus obat, harus mengkonsumsi obat setiap hari. 2 tahun suami saya mengkonsumsi obat, tapi dokter menyarankan untuk lepas rokok. Sampai dokter Dahar itu memberikan resep sebuah obat untuk menghentikan Bapak merokok. Dosisnya itu sangat tinggi dan boleh dibilang itu sangat mahal, dan itu ada grade-nya. Awal pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai terakhir, dosis terakhir tinggi, grade ketiga, nggak mempan. Bapak tetap merokoknya makin memel, sehingga obat yang dikonsumsi
sempoyongan dan dilarang naik kendaraan, ngotot naik kendaraan, sehingga sering kecelakaan di jalan karena hilang keseimbangan, tidak mampu ngerem, sehingga pada tahun 2012 Bapak mengalami kecelakaan yang sangat tragis hingga mengalami operasi karena memang jalannya saja tidak pakai kendaraan pun harus ada yang megang. Kalau tidak dipegang, Bapak seperti kendaraan yang tanpa rem, jadi jalan terus nyeludur, sudah tidak bisa berhenti kalau tidak ada yang memberhentikan. Karena Bapak itu penyakitnya hidrosipalus. Ya, kalau anak kecil yang kepalanya besar karena Bapak sudah tua, kepalanya tetap mengecil, tapi kesedihan kami sehari-hari itu Bapak sambatnya luar biasa. Ya, dia sambat. Begini Pak, tiap hari itu saya merasakan sakit sampai saya minta kuat saya 24 jam mau kotekot ya apa ya nggak enak kepala itu pusing jadi nggak bisa apa-apa jadi tidur saja itu banyak saya tinggal ya siapa saya sakit jadi ya tidur aja. Jadi sehari-hari 90% aktivitasnya Bapak itu di tempat tidur. Selama 2 tahun lebih Bapak itu kalau duduk di kursi tahannya paling lama itu 15 menit, tidak lebih dari itu. Tidur kembali, setelah makan tidur. Jadi aktivitasnya cuma tidur selama 2,5 tahun lebih. Saya sebagai istri merasa sangat sedih, malah petaka yang tidak pernah bisa saya lupakan seumur hidup saya, karena setiap hari melihat suami saya kesakitan, setiap hari minta dikompres, minta dipijiti, sampai tangan saya ini, jari saya, jempol ini dulu juga tidak bisa bergerak, kaku, karena setiap hari harus mijitin Bapak. Itu 2,5 tahun. Sebagai seorang istri, kadang saya juga tidak kuat melihat keluhan Bapak. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki suami saya jangan menderita terlalu lama. Sambil menangis saya setiap kali berdoanya, Tuhan sudah cukup sampai di sini penderitaan suami saya. Sebagai istri saya mengeluh, Tuhan, saya tidak siap ditinggalkan suami. Tapi melihat suami saya menderita, saya tidak tahan. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang lain yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Pada tanggal 17 Agustus, saya masih ingat itu, 17 Agustus selepas maghrib, saya menerima tamu teman anak saya di Jakarta datang menjenguk bapaknya. Tapi selang setengah jam datang lagi tamu yang tidak pernah saya kenal. 2 ibu-ibu yang biasa saya panggil Mbak Evi sama Mbak Dewi datang ke rumah. Suami saya keadaannya pucat pasi, kuku-kuku jarinya itu sudah hitam karena keluarnya sakit, bukan kepala. Sehingga waktu itu saya menceritakan keadaan suami saya dengan Mbak Evi dan Mbak Dewi, itu masih bercucuran air mata. Setelah saya bercerita, Mbak Devi sama Mbak Evi menceritakan tentang dan memperkenalkan rokok jengkal. Beliau mengatakan, Pak,
membantu meringankan penderitaan Bapak. Akhirnya waktu itu memang Bapak sudah sekitar 3 tahun ya tidak merokok, ditawari rokok sudah tidak pakai langsung diambil, tancap gas, merokok. Nah, pertama saya merokok itu rasanya itu saya yakin ini sembuh. Jadi rasanya rasa gitu Pak. Jadi ya semua ini dari Tuhan Allah. Amin. Saya percaya ini bahwa ini perantara saja untuk saya nikmati biar selesai. Dengan ini Pak, saya juga mengucapkan terima kasih yang mana biarpun itu merupakan rokok, tapi khasiatnya buat saya besar sekali. Saya bisa duduk, nggak bisa Pak, ini nggak bisa. Goyoran sudah, duduk seperempat jam sudah tidak kuat. Sini seperti aduh sudah Pak, nggak karuan lah saya. Ya mandekor saya saja, semua jangan. Betul Pak, semua ini luar biasa Pak. Cenut kok diremesi gitu. Waduh, tidur ya sewakit, apa ya? Itulah cerita Pak Herman, dan puji Tuhan dengan kenal rokok CK sekarang Pak Herman sudah 90% sehat dan bisa aktivitas seperti semula, bahkan sudah bisa pergi walaupun tidak saya dampingi, bisa berjalan-jalan di luar rumah yang tadinya kalau setiap keluar rumah tanpa didampingi Bapak pulang sudah koprak getih, harus ke UGD, kadang dijahit, kadang sudah. Itulah apa yang selama ini kami rasakan. Puji Tuhan sekarang Bapak sehat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim Rokok CK. Ternyata rokok CK ini bukan rokok sembarang rokok, tapi rokok yang luar biasa, rokok yang bukan untuk mematikan, tapi rokok CK adalah rokok yang menyehatkan dan menyembuhkan. Semoga rokok CK tetap jaya. Terima kasih. Mau tanya, itu Bapak itu untuk penyembuhannya bagaimana? Hanya dirokok, diminum apa bagaimana? Hanya dirokok. Oh, Hanya dirokok. Tapi 3 pak Pak. 3 pak. Iya. Saya masih 2. Kalau saya masih 2 pak. Kretek 3 pak. Isi 16, kalau enggak mau. Tahun 60 Pak. Iya. Sekarang setelah kena CK. Berarti hanya dirokok aja Bu ya? Hanya dirokok. Dan Bapak tidak pernah menyentuh obat sama sekali. Enggak obat. Puji Tuhan, luar biasa. Sebentar Pak Herman, Ibu. Ini ada tanda kasih dari pihak manajemen untuk Bapak dan Ibu. Betul. Monggo Mas. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, bukan sama-sama. Sudah bisa berdiri. Indokretek rasanya gurih dan nikmat, dari bahan tembakau pilihan, cocok untuk tua atau muda, dihisap kapan saja, disedot di mana saja. Indokretek, eksklusif sigaret kretek. Untukmu, rakyat Indonesia. Nikmatnya cita rasa yang lama, harga yang pas di kantong. Indokretek nikmat tiada